Halo, salam elektronika. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara menentukan ukuran kabel pada instalasi listrik rumah teman-teman. Apakah menggunakan 1,5 mm persegi, 2,5, 3, 4. Bagaimana cara menentukannya? Tonton terus videonya. Ukuran standar kabel pada instalasi listrik rumah tangga itu sudah diatur dalam UIL 2011 edisi 2016. Jadi di dalam UIL ini mengatur segala sesuatu tentang instalasi listrik. Jadi saya mengaturnya di sini nih ya. Jadi ada perhitungan-perhitungan ini mengaturnya pada UIL ini. Yang pertama, teman-teman harus menentukan mau pakai kabel apa dulu. Itu yang paling penting. Mau pakai kabel NYA, pakai kabel NYY, atau kabel NYM. Ini punya kelebihan dan kelemahan masing-masing nih ya teman-teman. Tahu nggak bedanya NYA, NYY, dan NYM? Kabel NYA ini kabel tunggal. Jadi ini hanya satu kabel seperti ini. Ini pisah ya, ini pisah. Beda dengan kabel NYM. Kabel NYM ini dalam satu kabel ini pelindung PVC gitu, ini ada 2 atau 3 kabel. Ini namanya kabel NYM seperti ini. Nah, kalau kabel NYY ini berisi 3 atau 4 kabel biasanya. Dan ini kabel ini sangat kuat. Ini biasanya untuk ditanam. Jadi kalau misalnya teman-teman masang instalasi listrik tetapi di bawah tanah ditanam, nah yang cocok pakainya kabel NYY. Untuk segi keamanan, NYA sama NYM ya lebih bagus NYM karena ini 2 perlindungannya, ada 2 isolasi, yang ini sama yang putih ini. Tetapi kalau NYA kan enggak, cuma ada 1 seperti ini. Nah, semua ini tergantung teman-teman semua. Teman-teman mau menggunakan NYA, NYM atau NYY, itu terserah teman-teman semua. Baik, jelas ya teman-teman untuk penentuan mau pakai kabel apa. Misal kita menggunakan kabel NYA. Ini kita contohkan menggunakan kabel NYA ya teman-teman. Jadi kalau menggunakan kabel NYA, caranya mengetahui harus menggunakan berapa ukuran kabelnya. Caranya seperti ini. Yang pertama, teman-teman harus tahu dulu yang namanya tabel KHA. Tabel KHA itu apa? KHA itu adalah kemampuan hantar arus. Jadi teman-teman harus tahu dulu arus di rumah teman-teman itu berapa ampere. Nah, caranya melihat berapa ampere itu bagaimana? Caranya seperti ini teman-teman. Kita harus tahu dulu daya di rumah kita itu berapa volt ampere. Tadi dalam contoh dayanya adalah 2200 volt ampere. Jadi arus di rumah teman-teman itu adalah 10 ampere ini. Loh kok bisa? Dari mana? Dari 2200 dibagi 220. 220 itu apa? Tegangan dari PLN. Kalau yang 1300 dibagi 220 ketemunya adalah 6 ampere. Seperti itu teman-teman. 900 volt ampere berarti pakai 4. 450 volt ampere berarti pakai 2 ampere. Nah, diingat-ingat kita menggunakan 10 ampere. Ini ya teman-teman, 10 ampere. Baik, langsung kita masukkan ke dalam rumus KHA. Rumus KHA ini adalah kemampuan hantar arus. Rumusnya 125% dikalikan I. I adalah arus beban penuh. Arus beban penuhnya berapa? Arus beban penuhnya 10 ampere karena daya di rumah kita adalah 2200 volt ampere. Nah, setelah tahu, ini dihitung KHA-nya teman-teman. Nah, caranya ngitung seperti apa? Ingat teman-teman, di dalam instalasi listrik rumah kita itu ada yang namanya faktor daya atau cos P. Nah, faktor daya itu apa, cos P itu apa, teman-teman bisa browsing di Google, banyak informasi di sana. Baik, untuk mencari arus, itu rumusnya adalah P dibagi, P itu daya, dibagi
tegangan dikalikan cos P, sehingga bisa dihitung dayanya adalah 2200, V-nya tegangannya adalah 220, cos P-nya adalah 0,85. Ini. I sama dengan 2200 dibagi 187. 187 dari perkalian ini. Sehingga arusnya didapatkan 11,76 ampere. Setelah mengetahui I-nya 11,76 ampere, maka kita masukkan ke dalam rumus KHA 125% dikalikan 11,76 didapatkan 1,25 dikali 11,76. 1,25 paham ya teman-teman? 125 dibagi 100 ketemunya ini. Ini dikalikan, ketemu KHA adalah 14,7 ampere. Nah, 14,7 ampere inilah yang menjadi dasar kita membaca tabel KHA di sini. Nih, bacanya yang ini ya teman-teman, pemasangan dalam konduit. Konduit itu kan pipa. Nah, kita baca di sini. Caranya membaca bagaimana? Caranya membaca seperti ini. KHA tadi diketahui 14,7 ampere. Nah, kita melihat di sini yang lebih besar dari 14,7 ampere. Ini 15 kan teman-teman. Kalau pakai yang 11 jelas tidak boleh. Ini sangat fatal, bahaya. Kalau pakai yang ini 20 boleh? Boleh. Pakai yang ini 25? Boleh? Boleh. Tapi yang paling mendekati 14,7 adalah yang 15 ini. Nah, cara bacanya lagi, setelah tahu yang ini 15, maka luas penampang nominal ini. Nah, ini luas penampang kabelnya yang di sini. Berarti kabelnya menggunakan 1,5 mm persegi. Jadi, untuk daya 2200 volt ampere, ini masih diperbolehkan menggunakan kabel 1,5 mm persegi. Tetapi kalau saran saya, jangan menggunakan 1,5 mm persegi. Karena apa? Karena sangat mepet teman-teman. Tadi kan 14,7 kan, ini maksimumnya 15. Bahaya itu teman-teman kalau dalam kelistrikan. Mending kita kasih speleng, kita ambil yang bawahnya, kita ambil yang 20 ini. Jadi kalau kita ambil yang 20 ini, untuk daya 2200 volt ampere itu menggunakan kabel 2,5 mm persegi. Ini minimal ini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman dayanya di rumah itu 2200 volt ampere, sebaiknya minimal menggunakan 2,5 mm. Menggunakan 4 mm boleh, sangat boleh, dan malah lebih bagus. Karena apa menggunakan kabel 2,5 mm? Karena kabel itu kan panas ya teman-teman. Kalau dialiri arus listrik itu kan panas. Kalau menggunakan yang 1,5 mili ini, takutnya nanti kalau lama-lama panas seperti itu, nanti bisa menyebabkan kebakaran. Nah, saran saya sebaiknya amannya menggunakan 2,5 mm. Nah, kalau menggunakan 2,5 mm tetapi ada konsekuensinya. Apa? Instalasi listrik teman-teman akan menjadi lebih mahal. Tetapi kalau teman-teman dayanya di rumah 2200 volt ampere, saya yakin pasti untuk membeli kabel 2,5 mm persegi teman-teman pasti mampu, ya kan? Oke, jelas teman-teman? Sekian dari saya, terima kasih.